Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 25. Gak usah cacet banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Subaji sedang benar-benar marah pada Biksu Tong dan juga Sun Wukong. Dan dia tidak akan membiarkan Biksu Tong pergi dari tempat ini dengan mudah. Lalu Biksu Tong pun berkata pada Subaji, "Apakah kamu tidak akan membiarkanku lewat dengan mudah?" Dan Sun Wukong juga berkata, "Sepertinya sekarang aku akan menjadi orang yang sangat sibuk." Lalu Subaji yang sedang marah, dia pun menunjuk ke arah Biksu Tong dan juga Sun Wukong. Dan dia berkata, "Persetan dengan mereka berdua." Dan tiba-tiba saja Cuilan, istri dari Su Gangli, nama lain dari Subaji, kali ini berteriak untuk berhenti. Su Gangli pun lalu menoleh ke arah istrinya. Begitu juga dengan Biksu Tong dan juga Sun Wukong. Cuilan yang sedang marah ini berkata pada Su Gangli bahwa pada saat itu Su Gangli sudah berjanji untuk menjadi orang yang bijak. Maka dari itu, Su Gangli harus menjadi murid dari Biksu Tong ini, agar di masa depan nama baik dari suku babi ini bisa meningkat. Kemudian Cuilan pun juga mengatakan, "Apakah yang kamu katakan selama ini adalah sebuah kebohongan, Gangli?" Su Gangli yang melihat istrinya marah, dia pun sangat ketakutan dan dia tidak berniat berbohong sama sekali. Tetua dari suku babi pun mendekati Su Gangli dan dia juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Cuilan itu adalah kebenaran dan Gangli tidak seharusnya bersikap seperti ini pada Biksu Tong. Gangli pun tiba-tiba berteriak pada mereka semua dan mengatakan bahwa ini bukan salahnya karena Biksu Tong sudah mengabaikannya untuk menjadi seorang murid. Biksu pun kemudian melirik ke arah Sun Wukong bahwa hal ini tidak penting dan dia harus pergi dari tempat ini. Kemudian Sun Wukong juga mengatakan bahwa hal ini sangat membosankan. Karena awalnya tadi Sun Wukong berpikir bahwa dia akan melakukan pertarungan besar di tempat ini. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Wukong pun lalu berkata pada Su Gangli bahwa dia adalah babi yang sangat buruk karena takut dengan bentakan dari istrinya itu. Biksu Tong yang mendengar Sun Wukong sedang memprovokasi Su Gangli, dia pun kemudian mengatakan bahwa Wukong harus cepat pergi dan keluar dari tempat ini dan tidak perlu membuat keributan. Setelah biksu berkata seperti itu, mereka berdua pun kali ini berjalan keluar dari kerajaan babi. Sesampainya di luar kerajaan, tidak ada satupun suku babi yang mengejar mereka. Biksu Tong pun lalu berkata pada Sun Wukong bahwa dia jangan menoleh ke kerajaan itu lagi dan cepat berjalan dari tempat ini. Karena menurut sang biksu, dirinya hanyalah seorang pengembara dan tidak perlu membuat keributan di kerajaan orang lain. Dan pesan ini harus diingat oleh Sun Wukong kapan saja. Sun Wukong pun kemudian tersenyum pada Biksu Tong dan menjawabnya, "Apa yang guru katakan adalah apa yang akan aku lakukan." Tiba-tiba saja seseorang pun berlari, yang ternyata itu adalah Raja Babi Su Gangli yang mengejar Sun Wukong dan juga Biksu Tong. Hal ini membuat Biksu dan Sun Wukong menjadi terkejut. Kemudian Su Gangli pun berteriak, "Tolong biarkan aku menjadi muridmu dan biarkan aku pergi bersamamu." Biksu Tong pun menjawab perkataan dari Su Gangli bahwa keputusannya itu sudah jelas dan dia tidak akan menerima murid lagi. Tapi Su Gangli juga masih ngeyel. Dia pun bertekad untuk menjadi murid dari sang biksu. Gangli pun berkata bahwa apapun akan dia lakukan demi berhasil menjadi murid dari biksu ini. Karena hal ini dia lakukan untuk mengubah nama baik dari seluruh suku babi. Dan hal ini juga untuk menyenangkan istri dari Su Gangli. Kita flashback sebentar ke kejadian beberapa menit yang lalu. Pada saat itu, Cuilan pun berkata pada Su Gangli, "Hei babi tua, kenapa kamu tidak mengejar biksu yang bijak itu?" Su Gangli pun menjawabnya bahwa dia tidak berani mengejar sang biksu karena tadi dia sudah mengolok-olok biksu itu. Cuilan pun menjawab perkataan dari Su Gangli, "Suamiku, kamu jangan bodoh.
Jika kamu ingin menjadi orang bijak, pasti biksu itu tidak akan keberatan dengan apa yang kamu lakukan tadi. Tetua suku babi pun juga berkata bahwa biksu tadi hanya memberikan ujian pada Sugangli ini. Maka dari itu, Gangli harus menunjukkan sebuah ketulusan dan dia harus mengejar sang biksu. Setelah mendengar perkataan dari tetua suku babi, Gangli pun kali ini juga menjawabnya bahwa dia akan benar-benar pergi dengan biksu itu untuk mengambil kitab suci ke barat. Tiba-tiba saja Su Yongli pun berteriak pada Subaji dan berharap bahwa kakaknya itu tidak ragu-ragu dalam mengambil jalan ini dan dia akan mendukung Sugangli. Su Yongli pun kemudian berkata pada Sugangli, "Kakak, ini adalah salahku dan aku telah menyinggung orang bijak itu sebelumnya. Tapi kemungkinan besar kesalahan yang kulakukan ini adalah sebuah takdir dan hal itu mempertemukan kakak dengan orang bijak itu. Maka dari itu, kakak tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Cuilan pun juga berkata pada Sugangli bahwa Gangli harus percaya pada dirinya sendiri. Rakyat babi yang lain juga berkata bahwa jika Raja Sugangli bisa menjadi murid dari sang biksu, maka hal itu akan mengubah nama baik dari seluruh suku babi dan kedepannya suku ini akan benar-benar meningkat derajat dan martabatnya. Baji pun kemudian terdiam sejenak. Setelah itu, api semangat pun membara dari tubuhnya dan dia akan benar-benar mengikuti jalan dari biksu Tong ini. Pada saat Sugangli akan pergi, istrinya pun memberikan topi rajutan pada suaminya. Gangli pun kemudian menerima topi itu dan memakainya. Lalu sang istri mengatakan bahwa topi itu sangat cocok dan bagus padanya. Selain itu, sang istri juga berkata pada Sugangli, "Kita mungkin akan berpisah dalam waktu yang lama dan kamu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini." Sugangli kemudian memegang tangan dari Cuilan dan dia berjanji kepada istrinya. Sebelum Sugangli pergi, adiknya pun juga datang memberikan keranjang yang berisi makanan dan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Sugangli. Hal ini membuat Sugangli menjadi menangis dan terharu. Sugangli pun kemudian berkata pada adiknya dan seluruh suku babi bahwa dia tidak akan pernah membuat mereka kecewa dan Gangli akan berusaha untuk menjadi murid dari biksu Tong. Kita kembali ke kejadian saat ini. Sugangli pun saat ini bersujud pada sang biksu dan dia meminta agar biksu ini bisa menerimanya sebagai murid agar Sugangli bisa mengawal biksu Tong dalam melakukan perjalanan ke barat ini. Gangli mengatakan bahwa hal ini dia lakukan dengan sepenuh hati. Kemudian biksu Tong menjawab perkataan dari Sugangli bahwa hubungan antara murid dan guru itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Mendengar jawaban dari biksu Tong, Sugangli kali ini menangis dan dia benar-benar berharap agar biksu Tong ini bisa menerimanya sebagai seorang murid. Biksu Tong dan Sun Wukong kemudian terdiam sejenak dan Sugangli masih terus memohon. Setelah itu Sugangli pun berlari ke arah biksu Tong. Dia pun memegangi kaki dari biksu Tong dan memohon dengan sepenuh hatinya. Sugangli juga berjanji pada sang biksu bahwa dia akan melakukan apapun yang diminta oleh biksu ini. Tapi sang biksu yang merasa risih, dia kemudian menendang Sugangli dengan keras dan hal ini membuat Sugangli merasa kesakitan dan berguling-guling di tanah. Biksu pun mengatakan bahwa hal ini sangat merepotkan. Kemudian dia berkata pada Sun Wukong agar mengurus hal ini karena sang biksu tidak ingin berlarut-larut dalam masalah ini. Wukong pun kemudian terdiam sejenak dan dia pun kali ini berkata dalam hatinya, "Jika babi ini bisa bergabung dengan biksu Tong, maka dia akan menjadi saudara keduaku. Selain itu, kekuatan dalam perjalanan ini juga akan meningkat." Setelah Sun Wukong berpikir sejenak, dia pun kemudian berkata pada biksu Tong, "Guru, aku pikir tidak apa-apa untuk menerima dia sebagai seorang murid." Biksu pun kemudian menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Apakah menurutmu aku harus melakukan hal itu?" Sun Wukong pun menjawab perkataan dari biksu, "Bukankah guru sudah mengatakan bahwa kita harus menghindari konflik ini? Dan sekarang gerombolan suku babi sedang mengawasi kita semua. Jika kamu menolak permintaan dari Raja Babi ini, semua babi itu pasti akan sangat marah dan mengeroyok kita. Hal ini akan menjadi masalah yang cukup rumit." Biksu lalu terdiam sejenak dan Sun Wukong melanjutkan perkataannya. "Selain itu, babi ini juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia bisa bergabung dengan kita, bukankah perjalanan kita akan semakin mudah saat kita menemukan masalah? Selain itu,
aku juga akan memiliki adik junior. Biksu lalu menjawab perkataan dari Sun Wukong. Tapi dia tadi sudah memarahiku, dan hal itu tidak bisa aku maafkan. Sun Wukong pun lalu berbisik pada Biksu Tong, "Guru, setelah dia menjadi muridmu, dia pasti akan mengikuti kita dan pergi meninggalkan tempat ini, sehingga kita bisa terhindar dari babi-babi itu. Dan setelah itu, kamu bisa menghukumnya." Mendengar ide dari Sun Wukong, Biksu Tong mengatakan bahwa ide itu tidak terlalu buruk. Sun Wukong pun kali ini tertawa, dan Su Gangli masih terus bergulung-gulung di atas batu. Tapi tiba-tiba saja, Biksu Tong kali ini mendekat ke arah Su Gangli, dan Su Gangli menghentikan gulung-gulungnya. Kemudian Biksu Tong menatap Su Gangli dengan tatapan yang tajam, dan dia berkata, "Raja suku babi, saat ini kamu akan menjadi muridku, dan kamu harus mengubah seluruh kebiasaan burukmu itu." Su Gangli pun kemudian berdiri dan memberikan hormat pada Biksu Tong. Kemudian Biksu Tong mengatakan, "Mulai sekarang, namamu adalah Subaji." Setelah mendapatkan nama baru, Su Gangli pun mengucapkan terima kasih pada sang biksu. Dan hal ini membuat seluruh suku babi serta istri dan juga adiknya merasa senang karena raja mereka sudah menjadi murid dari seseorang yang bijak. Subaji pun juga merasa senang dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Lalu Cuilan berteriak dan melambaikan tangan pada Subaji. "Suamiku, kamu harus bekerja keras saat ini." Subaji pun menjawab perkataan dari istrinya, "Aku akan berjanji padamu, dan kamu jadilah istri yang baik selama aku pergi." Cuilan pun juga menjawab perkataan dari Subaji, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku, karena adik Su Yongli akan menjagaku, dan kamu bisa bebas melakukan perjalanan." Setelah itu Subaji pun melambaikan tangan pada istri dan juga suku babinya. Dan kali ini Subaji benar-benar pergi mengikuti Biksu Tong dan juga Sun Wukong. Karena Subaji membawa barang terlalu banyak, Biksu dan Sun Wukong pun melirik ke arahnya. Lalu Sun Wukong kali ini bertanya, babi, sepertinya barang-barang yang kamu bawa itu kebanyakan. Sebenarnya apa yang ada di dalam bawaanmu itu?" Subaji pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Ini adalah barang-barang yang diberikan oleh adikku serta suku babi. Dan ini adalah kebutuhan sehari-hariku. Di dalam ini ada banyak makanan. Selain itu, juga ada beberapa skincare untuk ketampanan wajahku." Aoswee yang mendengar perkataan dari Subaji, dia pun meliriknya dan berkata dalam hati, "Setelah kedatangan monster monyet, sekarang tim ini kedatangan monster babi yang selalu memperhatikan wajahnya dan selalu menggunakan skincare. Tim ini akan benar-benar menjadi tim yang konyol." Dan pada akhirnya, mereka semua pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke barat. Dan pada saat itu, Su Yongli pun berteriak pada Su Gangli, "Kakak, kamu tidak perlu khawatir, karena aku akan menjaga kakak ipar." Tiba-tiba saja tetua babi pun memegang pundak dari Su Yongli, dan dia berkata, "Sekarang kakakmu yang merepotkan itu sudah pergi. Tanpa orang itu, suku babi kita akan menjadi cerah di masa depan." Su Yongli pun kemudian mengangkat tangannya, dan mulai saat ini, dialah yang akan menjadi raja untuk seluruh klan babi. Dan di masa depan, dia akan berkuasa sepenuhnya. Dan suku babi ini bisa bertindak sesuka hati di bawah kepemimpinannya. Rakyat suku babi pun juga merasa senang dengan kepemimpinan dari Su Yongli. Kemudian Yongli pun mendekati Cuilan dan mengatakan, "Kakak ipar, kamu benar-benar bisa memahami Su Gangli, dan kamu dengan mudah bisa membuatnya pergi. Tapi bagaimana jika nanti dia kembali?" Cuilan pun menjawab, "Kamu jangan bodoh, karena kakakmu tidak akan pernah kembali. Kakakmu itu tidak pernah meninggalkan kota Gunung Babi Raksasa. Meskipun dia adalah raja babi yang agung di tempat ini, dia tidak pernah benar-benar menghadapi ujian di luar sana. Dan untuk melewati jalur monster untuk pergi ke barat, hal itu tidak akan mudah dilakukan. Aku pikir kakakmu itu akan menemukan jalan buntu." Kita berpindah ke tempat Subaji dan Biksu Tong. Pada saat ini, mereka sudah tiba di gurun pasir, dan di waktu yang sama, badai pasir pun sedang terjadi. Kemudian Subaji pun terlempar karena badai pasir itu. Hal ini membuat Biksu Tong menjadi panik dan menyuruh Subaji untuk mengulurkan tangannya. Tapi sebelum tangan dari Subaji menyentuh tangan dari Biksu Tong,
dia pun benar-benar terlempar dan terbawa badai pasir ini. Hal itu membuat Biksu Tong semakin khawatir dengan keadaan dari Subaji. Dan Aosway juga sangat ketakutan dengan adanya badai pasir ini. Biksu Tong pun lalu berteriak memanggil nama Sun Wukong, karena Sun Wukong saat ini benar-benar tidak ada di sampingnya. Biksu pun lalu berkata dalam hatinya, ketika kita sampai di tempat ini, Sun Wukong terlihat sangat aneh karena tiba-tiba saja dia seperti mendeteksi adanya siluman dan dia pergi dengan cepat untuk mengejar siluman itu. Tapi apakah badai pasir ini adalah sebuah jebakan? Di tempat lain, Sun Wukong pun benar-benar mengejar siluman yang menimbulkan badai pasir ini. Tiba-tiba saja Sun Wukong pun melihat seekor monyet ada di depannya. Dan monyet itu tersenyum pada Sun Wukong lalu menantangnya untuk menangkap dirinya. Sun Wukong pun lalu berteriak pada monyet kecil itu dan dia berlari untuk mengejar si monyet. Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong pun dibuat terkejut karena ternyata monyet-monyet ini tidak hanya satu, dan jumlahnya cukup banyak, dan itu menyerupai rakyat monyetnya yang ada di Gunung Huaguo. Monyet itu pun kemudian menyapa Sun Wukong, "Hei rajaku, ayo kita main petak umpet seperti biasa." Kemudian mata dari Sun Wukong kali ini menajam dan dia berkata dalam hatinya, ini adalah sebuah ilusi. Di tempat lain, Subaji yang terbawa oleh badai pasir, dia pun kebingungan dengan tempat ini karena di tempat ini tidak ada siapapun. Dan tiba-tiba saja Subaji pun dikejutkan dengan sebuah danau yang sangat indah. Di danau itu pun juga ada beberapa cewek yang sedang mandi. Subaji pun berjalan mendekatinya dan lalu mengatakan, "Hei, kenapa cewek-cewek montok seperti kalian mandi di tempat ini? Apakah ada yang bisa kubantu?" Cewek-cewek itu pun menjawab perkataan dari Subaji, "Sepertinya kita memang membutuhkan bantuanmu. Apakah kamu tidak akan keberatan dengan hal itu?" Subaji kemudian menyipitkan matanya dan berkata, "Tentu saja, aku akan membantu kalian." Dan kini Subaji pun terjun ke dalam air dan ikut bersama cewek-cewek itu. Lalu muka mesum dari Subaji kali ini juga muncul. Dan Baji berkata pada cewek-cewek itu, "Kalian jangan bergerak, karena aku akan memeriksa apa yang ada di dalam baju kalian." Kita kembali ke tempat Biksu Tong. Badai pasir di tempat Biksu Tong kali ini juga sudah mereda. Dan tiba-tiba saja sebuah keanehan terjadi. Karena saat ini sebuah rumah muncul di hadapan dari sang biksu. Selain itu, juga ada seseorang di depan rumah itu. Setelah biksu melihat kejadian ini, tatapan matanya menjadi berubah. Kemudian Aosway juga terkejut dengan apa yang dia lihat. Aosway pun berkata dalam hatinya, "Bukankah itu adalah rumah dari Tang Sanjang sebelumnya? Pada saat itu, aku membakar rumah itu." Ternyata seseorang yang berada di depan rumah dari Biksu Tong itu adalah anak dan istrinya. Mereka berdua pun kemudian masuk ke dalam rumah dan Biksu Tong pun menyusulnya. Aosway yang melihat kejadian ini, dia merasa bahwa ini adalah mimpi dari Biksu Tong. Tapi Aosway juga bingung kenapa dia bisa masuk ke dalam mimpi dari sang biksu. Dan kali ini Biksu Tong benar-benar mengikuti anak dan istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Setelah biksu memasuki rumah itu, tiba-tiba saja dia pun pingsan. Dan kini ada seseorang yang datang kepadanya. Orang itu terlihat sangat menyeramkan karena dia membawa sebuah golok yang besar dan menyeret Subaji yang sepertinya sudah pingsan. Selain itu, Biksu Tong dan Aosway juga pingsan di tempat itu. Kemudian seseorang misterius itu, dia berkata, "Kalian semua sudah tertidur dan kalian akan segera mati di dalam tidur ini tanpa rasa sakit. Karena sekarang kalian sudah berada di tangan dari iblis pasir merah." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Biksu Tong, Aosway, Subaji akan benar-benar mati di tangan iblis pasir merah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sok. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.